Halo sahabat jiwa, selamat datang kembali di Sahabat Jiwa Space. Buat kamu yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Channel ini adalah rumah kita semua yang sedang dalam perjalanan spiritual. Hari ini kita akan membedah proses kebangkitan spiritual dari sudut pandang yang lebih dalam. Jadi siapkan hati dan pikiran kamu, karena kita akan menjelajahi misteri terbesar jiwa manusia. Sebelum kita memahami apa yang terjadi saat kebangkitan, mari kita lihat dulu kondisi jiwa sebelum proses ini dimulai. Bayangkan jiwa kita seperti seseorang yang tertidur lelap. Dalam tidur ini, kita hidup berdasarkan pemrograman yang sudah ditanamkan sejak kecil, dari keluarga, sekolah, masyarakat, media. Kita menjalani hidup seperti autopilot, mengikuti harapan orang lain tanpa pernah bertanya, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Dalam keadaan tidur spiritual ini, kita mengidentifikasi diri dengan hal-hal eksternal, pekerjaan, status sosial, kepemilikan material, bahkan drama dan masalah hidup. Kita merasa, aku adalah jabatanku, aku adalah uang di rekeningku, aku adalah masalah-masalahku. Diri palsu kita sangat kuat dalam fase ini. Diri palsu ini seperti topeng tebal yang menutupi jati diri sejati kita. Dan yang menarik, dalam fase tidur ini, kita merasa hidup kita sudah normal dan benar. Lalu apa yang memicu jiwa kita mulai terbangun? Biasanya ada beberapa pemicu utama. Pertama, krisis hidup yang mendalam. Bisa berupa kehilangan orang terkasih, perceraian, PHK, atau penyakit serius. Krisis ini seperti alarm yang membangunkan jiwa dari tidur panjangnya. Kedua, kekosongan eksistensial. Meskipun secara material sudah tercukupi, tapi ada perasaan hampa yang terus mengganggu. Seperti ada lubang di dalam dada yang tidak bisa diisi dengan apapun. Ketiga, paparan terhadap wisdom spiritual. Bisa melalui buku, film, percakapan dengan orang bijak, atau bahkan pengalaman mistis yang tiba-tiba datang. Keempat, panggilan jiwa yang spontan. Kadang tanpa pemicu yang jelas, jiwa kita tiba-tiba saja mulai bertanya tentang makna hidup yang lebih dalam. Fase pembongkaran, runtuhnya dunia lama. Ketika kebangkitan spiritual dimulai, hal pertama yang terjadi adalah fase pembongkaran atau dekonstruksi. Ini adalah fase yang paling menantang dan seringkali membuat bingung. Dalam fase ini, semua sistem kepercayaan yang selama ini kita pegang mulai runtuh satu persatu. Seperti rumah tua yang dibongkar untuk dibangun ulang. Prosesnya berantakan, berisik, dan penuh debu. Kamu mulai mempertanyakan agama yang selama ini kamu anut. Bukan karena kamu jadi tidak percaya Tuhan, tapi karena jiwa kamu mencari pemahaman yang lebih universal dan inklusif. Kamu juga mulai mempertanyakan sistem pendidikan, sistem ekonomi, bahkan nilai-nilai keluarga yang selama ini kamu terima begitu saja. Ini bukan berarti kamu jadi pemberontak, tapi jiwa kamu sedang mencari kebenaran yang lebih otentik. Yang paling menantang adalah saat kamu mulai mempertanyakan identitas diri sendiri. Siapa aku sebenarnya tanpa semua label dan peran yang selama ini aku mainkan? Fase kebingungan, tersesat dalam transisi. Setelah fase pembongkaran, biasanya muncul fase kebingungan yang sangat intens. Ini seperti berada di tengah hutan tanpa kompas. Dunia lama sudah hancur, tapi dunia baru belum terbentuk dengan jelas. Dalam fase ini, kamu merasa seperti tidak tahu lagi apa yang benar dan apa yang salah. Standar moral yang selama ini kamu pegang sudah tidak relevan, tapi standar baru belum terbentuk dengan jelas. Kamu juga merasa kesepian yang mendalam. Bukan kesepian karena tidak ada orang di sekitar, tapi kesepian eksistensial. Merasa seperti alien yang terdampar di planet yang asing. Hubungan dengan orang-orang terdekat mulai berubah. Kadang menjadi lebih dalam dan bermakna, tapi kadang juga menjadi tegang karena frekuensi kamu sudah berbeda dengan mereka. Fase pencarian. Perjalanan mencari kebenaran. Kemudian muncul fase pencarian yang sangat intens. Jiwa kamu seperti haus yang sangat dahsyat akan kebenaran dan makna hidup yang sejati. Kamu mulai membaca berbagai buku spiritual dari berbagai tradisi.
Buddha, Sufi, Hindu, Kristiani, bahkan filosofi modern, semua kamu lahap dengan rakus. Kamu seperti lebah yang mengumpulkan nektar kebijaksanaan dari berbagai bunga. Kamu juga mulai mencoba berbagai praktik spiritual, meditasi, yoga, menulis jurnal, penyembuhan energi, atau praktik lainnya yang cocok dengan jiwa kamu. Yang menarik, dalam fase ini kamu mulai mengalami kebetulan bermakna dengan sangat sering. Seperti alam semesta sedang memberikan petunjuk dan bimbingan melalui berbagai tanda, fase pembersihan detoksifikasi jiwa. Salah satu proses paling penting dalam kebangkitan spiritual adalah pembersihan atau pemurnian jiwa. Ini seperti detoksifikasi, tapi bukan untuk tubuh fisik, melainkan untuk jiwa kita. Dalam fase ini, semua emosi yang selama ini kita tekan atau hindari mulai muncul ke permukaan. Trauma masa lalu, luka batin yang belum sembuh, kemarahan yang selama ini kita pendam, semuanya muncul untuk dibersihkan. Ini sebabnya mengapa orang yang sedang mengalami kebangkitan sering mengalami naik turun emosi yang ekstrim. Bukan karena mereka jadi tidak stabil, tapi karena jiwa mereka sedang mengeluarkan semua racun emosional yang sudah bertahun-tahun menumpuk. Proses pembersihan ini juga terjadi di level fisik. Kamu mungkin mengalami perubahan pola makan, tidak lagi tertarik dengan makanan atau minuman tertentu. Tubuh kamu seperti tahu apa yang dibutuhkan untuk mendukung evolusi spiritual ini. Fase reconnection, kembali ke esensi sejati. Setelah melalui berbagai fase yang menantang, perlahan-lahan kamu mulai memasuki fase reconnection, atau penyambungan kembali dengan esensi sejati kamu. Dalam fase ini kamu mulai menemukan siapa diri kamu yang sebenarnya di balik semua topeng dan label. Kamu mulai mengenali suara hati yang otentik, bukan suara ego atau ekspektasi orang lain. Kamu juga mulai merasa terhubung kembali dengan sumber kehidupan. Entah kamu menyebutnya Tuhan, alam semesta, atau energi universal. Koneksi ini terasa sangat real dan personal. Kabar baiknya adalah, kamu mulai melihat interconnectedness atau keterkaitan antara semua makhluk hidup. Kamu menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang sama. Fase integration, hidup dengan kesadaran baru. Fase terakhir yang paling indah adalah integration, di mana kamu mulai mengintegrasikan semua insight dan wisdom yang sudah kamu dapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kamu belajar bagaimana hidup di dunia tapi tidak terikat pada dunia. Kamu bisa berinteraksi dengan sistem yang ada, tapi tidak lagi diperbudak olehnya. Kamu mulai hidup dari authentic self, bukan dari ego. Keputusan-keputusan kamu diambil berdasarkan inner guidance, bukan karena tekanan eksternal. Yang paling penting, kamu mulai bisa memberikan contribution yang meaningful untuk dunia. Karena sekarang kamu tahu untuk apa kamu dilahirkan di dunia ini. Perubahan-perubahan yang terjadi, mari kita bahas perubahan konkret yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan saat spiritual awakening. Pertama, perubahan persepsi tentang waktu. Kamu mulai hidup lebih present, tidak terlalu terikat pada masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Kedua, perubahan relationship dengan materi. Kamu masih menghargai materi tapi tidak lagi terikat padanya. Kamu paham bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kepemilikan. Ketiga, perubahan cara berkomunikasi. Kamu menjadi lebih otentik dalam berinteraksi, tidak lagi memakai topeng sosial yang berlebihan. Keempat, perubahan prioritas hidup. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting, sekarang terasa trivial. Sebaliknya, hal-hal yang dulu kamu abaikan, sekarang menjadi sangat bermakna. Tantangan dalam proses awakening. Meskipun spiritual awakening adalah gift yang luar biasa, tapi prosesnya memang tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, kesepian spiritual. Kamu merasa tidak ada yang memahami perjalanan kamu, terutama jika lingkungan kamu belum awakened. Kedua, spiritual ego. Kadang kita jadi merasa superior atau lebih enlightened dari orang lain. Ini jebakan yang harus dihindari. Ketiga, spiritual bypassing. Menggunakan spiritualitas untuk menghindari masalah-masalah praktis yang harus dihadapi. Keempat, overwhelm karena terlalu banyak informasi spiritual. Kamu bisa terjebak dalam pencarian tanpa akhir tanpa praktik yang konsisten. Tips menavigasi proses awakening. Bagaimana cara melewati proses ini dengan bijak? Pertama, bersabarlah dengan prosesnya. Spiritual awakening bukan sprint, tapi maraton. Setiap fase punya timing dan tujuannya masing-masing. Kedua,
Temukan support system yang tepat. Cari komunitas atau mentor yang sudah melewati proses ini dan bisa memberikan guidance. Ketiga, jaga grounding. Meskipun kamu sedang exploring dimensi spiritual, tapi tetap jaga keseimbangan dengan kehidupan praktis. Keempat, praktikan self-compassion. Jangan judge diri sendiri jika prosesnya terasa lambat atau penuh tantangan. Kelima, trust the process. Percayai bahwa jiwa kamu tahu apa yang terbaik dan proses ini akan membawa kamu ke tempat yang tepat. Sahabat jiwa, spiritual awakening adalah salah satu journey paling indah yang bisa dialami oleh manusia. Meskipun prosesnya penuh tantangan, tapi hasil akhirnya adalah kebebasan sejati. Freedom to be who you truly are. Ingat, setiap orang punya timing dan cara awakening yang berbeda. Jangan bandingkan journey kamu dengan orang lain. Yang penting adalah kamu komitmen pada proses transformasi ini. Proses awakening juga bukan sesuatu yang terjadi sekali seumur hidup. Ini adalah perjalanan yang terus berlangsung sepanjang hidup. Setiap level kesadaran akan membawa kamu ke level yang lebih tinggi lagi. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga melalui video ini kamu terbantu dalam perjalanan spiritualmu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Jika berkenan silahkan share pengalaman awakening kamu di kolom komentar, karena cerita kamu bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Namaste.